Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai, ayahanda negeri muslimin terbesar di dunia, ayahanda Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir pagi hari ini, semoga dalam rahmat dan keberkahan, amin. Bapak ayahanda kita, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang kita cintai, semoga dalam rahmat dan keberkahan. Para habaib, para ulama, ayahanda kita yang datang dari jauh, ayahanda Yai Idris Lirboyo mewakili para ulama karena ayahanda Kiai Fakih ma'dzur dalam kondisi kurang sehat tidak bisa hadir, maka perwakilan para ulama pada pagi hari ini, pada ayahanda yang kita cintai, ayahanda Yai Idris Lirboyo, pimpinan Ma'had Lirboyo Kediri, semoga dipanjangkan usia beliau dalam rahmat dan keberkahan, dilimpahi kebahagiaan dan dimakmurkan, dan semakin besar pesantrennya dan juga santri-santrinya di barat dan timur. Para habaib, ahbabi Rasulillah wa qurrat ain Fatimah Az-Zahra Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bi'idnihi man dallana ilaihi bibarakatihi sallallahu alaihi wasallam. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha menciptakan keluhuran dan maha membagi-bagikannya sepanjang generasi dan zaman. Dan zaman terus bergulir dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga muncul perintah dan kehendak ilahi dihuni bumi oleh keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Generasi terus muncul dan hidup di permukaan bumi, keluhuran tetap di tangan ilahi, dibagi-bagikan kepada yang dikehendakinya dan dilebihkan pada yang memintanya. Hadirin hadirat, Sang Maha Dermawan tiada henti melimpahkan kedermawanan. Sang Maha Luhur malah pada pagi hari ini sedang berpijar keluhurannya, melimpahkan keluhuran dunia dan akhirat. Karena di pagi hari ini, Senin 12 Rabiul Awal, aku dan kalian bersatu, mulai rakyat terendah sampai pimpinan tertinggi, untuk tasyakuran gembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di hari ini 12 Rabiul Awal juga wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari ini juga hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Penanggalan hijriah dimajukan karena izin untuk hijrah muncul pada awal bulan Muharram. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah Al-Mukarramah pada malam Senin dan tiba juga pada hari Senin tepat 12 Rabiul Awal di Madinatul Munawwarah. Dan di saat itu pula dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Maka 12 Rabiul Awal, hari persaudaraan Muhajirin dan Ansar, bersatunya daripada yang hijrah pada kaum Ansar yang di Madinatul Munawwarah, penduduk Makkah dan Madinah. Jadi hari ini juga kita bersatu, para ulama, para umara, para masyarakat semuanya, dari mulai kecil, besar, tua, muda, masyarakat terendah, pimpinan tertinggi, ulama, habaib, semua bersatu
dalam doa, dalam munajat untuk bangsa kita, untuk keberkahan kita, untuk kemakmuran kita, di dalam hidup kita makmur dan bahagia di kubur dan di akhirat dalam keadaan yang luhur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu yang kita idam-idamkan. Dan kita lihat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Tahun yang lalu kita berdoa sebelum acara agar jangan sampai hujan. Panas sekali. Tahun ini kita mengeluh. Mestinya kita bersyukur. Tapi kita mengeluh, ya Allah, kepanasan. Semalam kita menjerit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti tahun lalu kepanasan. Tahun ini sejuk saja, enggak panas, enggak dingin. Allah kabulkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tanda ijabah insyaallah kemakmuran akan segera terbit. Amin Allahumma amin. Dari mana muncul ucapan kemakmuran? Dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai kelahiran Rasul 12 Rabiul Awal. Malam Senin sebelum terbitnya fajar. Saat itu lahirlah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada setetes darah pun, tanpa ada rasa sakit pun, dan langsung dalam keadaan bersujud. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sirah Ibn Hisham, beliau bersujud. Kenapa sujud? Nabi-nabi lain di dalam surat Maryam, Nabi Isa, Nabi Yahya, dijelaskan kelahirannya membawa keberkahan. Hari kelahirannya bahwa Nabi Isa berkata, dia masih bayi, dia berbicara. Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam, kata Allah. Salam sejahtera di hari kelahiranku, di hari wafatku, dan di hari aku dibangkitkan. Itulah Isa bin Maryam, kata Allah. Di surat yang sama juga Allah sebut Nabi Yahya. Assalamu alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dan salam sejahtera di hari kelahiran Yahya, dan di hari wafatnya, dan di hari ia dibangkitkan. Itu Nabi Yahya. Hadirin hadirat, maka ini pemimpin para nabi dan rasul Sayyidina Muhammad. 12 Rabiul Awal lahir beliau, hijrah, wafat, dan inilah hari yang sangat diijabah doa-doa, karena banyak Allah muliakan. Semua rahmat muncul dari mana? Tentunya dari para nabi dan rasul. Turun mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, selanjutnya terus. Tapi pemimpinnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya 12 Rabiul Awal. Berarti memang dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiada kuutus engkau hai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi sekalian alam semesta. Membawa kedamaian. Membawa kedamaian. Menjadi bersatu. Menjadi rukun. Menjadi tenang. Itu namanya pengikut Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Makin cinta seseorang kepada Rasul, makin ia menjadi penyebab ketenangan bagi keluarganya dulu. Dia punya ayah bunda, dia punya keluarga, suamikah, istrikah, anakkah, lalu tetangganya, lalu terus demikian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, masyarakatnya masing-masing memegang panji kedamaian. Ini kita hadir di sini nih, ini diliput sama CNN, sama juga Al Jazeera, seluruh dunia lihat nih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita hadir di sini semuanya niat untuk membawa kedamaian. Kita berjuang semampu kita saja untuk membawa kedamaian pulang. Allah berubah dalam 1 minggu, berubah. Hadirin hadirat keadaan kita. Kenapa? Karena janji Sayyidina Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Beliau bersabda, nanti setelah aku wafat akan muncul banyak fitnah, perpecahan, pertumpahan darah, gempa bumi, banyak yang nabi. Setelah itu akan muncul kemakmuran. Tuh janji yang terakhir yang belum muncul pasti terbit. Janji Sayyidina Muhammad. Di mana terbitnya? Ini negeri muslimin terbesar di dunia yang paling akan makmur dari seluruh dunia barat dan timur. Janji Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah tanggung jawab kita para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, masing-masing membawa panji kedamaian, damai sudah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam panutan bagi semua, bagi pemimpin, bagi rakyat, bagi ibu, bagi ayah, bagi anak, bagi tetangga, bagi yang berbeda agama, bagi semua kelompok. Ada tata krama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan semakin modern keadaan, semakin menemukan bahwa sunnah-sunnah Rasul SAW lah adalah yang ternyata terbukti modern. Terbukti sakit peradangan, sakit di banyak stres, obatnya sujud. Kenapa? Karena darah mengalir ke bawah. Justru pemikiran banyak di saat darah mengalir ke bawah dari jantung, darah memompa ke kepala dengan kencangnya, dijelaskan oleh Profesor Harun Yahya. Maka di saat itu posisi itulah yang paling bagus untuk tubuh manusia. Makin orang banyak penyakit stres, stroke dan lain sebagainya, obatnya lama sujud. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu semakin kita mempelajari sunnah, semakin kita lihat indahnya sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Satu riwayat diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diundang oleh seorang budak. Budak ini mengundang, tidak punya apa-apa, mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dihadiahi suatu hidangan makanan yang sangat enak, bubur daging. Syurbah lahmiyah, bubur daging. Ini sangat lezat. Dia budak, gak pernah cicip, mungkin seumur hidupnya itu makanan. Tetapi begitu dia disedekahi makanan itu, langsung ingat dia mengundang Rasulullah SAW. Langsung dia undang Rasulullah. Dia kenapa? Punya hidangan. Wah, saya punya bubur daging mau dihidangkan untuk Rasul. Maka saat mau disentuh oleh Rasul, sahabat ada yang celetuk. Ya Rasulullah, itu makanan sedekah, gak boleh kau makan. Maka Rasul SAW melihat wajah budak ini langsung pucat bias. Maksudnya apa? Iya juga, Rasul gak boleh makan itu. Rasul langsung balik ucapan itu. Rasul berkata, iya, ini sedekah dari si fulan untuk orang ini, tapi dari dia kepada saya hadiah karena dia menjamu saya. Itulah cara indahnya Sayyidina Muhammad menjaga akhlak. Hadirin hadirat, datang seorang dari Ansar menghadiahkan kepada Rasul baju sutra. Dia belum tahu baju sutra itu haram buat pria. Dia belum tahu. Dipakai. Sudah dipakai baju sutranya. Lalu ada sahabat yang kasih tahu, ya Rasulullah itu baju sutra. Rasul mencabutnya dengan cepat. Hada laisa libasul muttaqin. Ini bukan pakaian orang bertakwa. Aku enggak tahu ini pakaian apa, ada ternyata sutra, terbuat dari sutra murni. Ya. Maka bagaimana cara Nabi tidak mengecewakan orang yang memberikan hadiah? Sahabat lain sudah menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam membukanya dengan paksa, cepat gitu. Ini bukan pakaian orang yang bertakwa. Hancur hati orang yang ngasih hadiah. Kalau sampai dikabar ke orang, gimana cara Rasul menjaganya? Bilang mau kasih tahu ini haram loh buat pria, nanti tersinggung yang ngasih. Caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kembalikan sutra ini ke dia, bilang sama dia, Rasul gak mau pakai ini, mau pakai baju yang sedang kamu pakai sekarang.
Dia berkata, Rasul nggak mau pakai, kenapa? Ya haram, karena pria nggak boleh pakai. Astagfirullah, aku menghadiahkan barang haram kepada Rasulullah. Lalu gimana? Rasul lagi pakai, dikasih tahu, buka sama Rasul dengan paksa. Takut lagi, makin takut. Maka dalam ketakutan itu dia bingung. Lalu apa yang diperbuat Rasul? Rasul minta pakaian yang sedang kau pakai. Dia petani. Dia sedang di sawah. Dia berkata, aku sedang meladang ini. Ladang kurmanya. Dalam masa lagi pengairan. Di peladangan. Masa Rasul mau pakai bajuku? Rasul yang minta. Ini instruksi dari Rasul. Jadi cabut. Rasul yang minta. Hadirin, inilah indahnya akhlak Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Budi pekerti yang seperti ini wajib kita teladani. Kita mayoritasnya hadirin hadirat para pemuda pemudi generasi selanjutnya. Mau generasi apa? Bangsa ini arahnya kemana? Generasi narkoba, generasi miras, generasi judi, atau generasi zikir? Insya Allah generasi zikir. Generasi damai. Generasi yang cinta Nabi, cinta damai, makmur dengan janjinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup bisa rukun dengan yang lainnya. Dengan Yahudi Nasrani yang tidak mengganggu, Rasul rukun. Rasul hidup dengan mereka, bahkan berdagang dengan mereka, para sahabat berdagang dengan mereka. Perdagangan terjadi, tidak ada masalah. Kerukunan umat beragama terjadi. Hadirin hadirat, itu sudah terjadi di bangsa kita dan sudah berhasil. Hanya oknum-oknum mulai iseng terus. Sungguh yang paling kaya adalah bangsa kita. Yang paling kaya bangsa kita. Cuma tinggal waktunya saja untuk kebangkitan ditanyakan oleh sahabat. Rahasianya mana? Kuncinya. Ya Rasulullah, itu kemakmuran kapan munculnya? Kata Rasul berkata, kemakmuran itu bakal terbit nanti seluruh dunia makmur. Akan terbit kemakmuran seluruh dunia sampai orang tidak ada yang mau terima sedekah. Orang mau sedekah, nyari siapa yang mau sedekah, nggak ada yang mau terima. Semuanya cukup. Itu sekarang mustahil untuk kita. Seperti zaman dulu, kita mustahil hafal 1 juta hadis sekarang. Zaman dulu mustahil 1 juta hadis masuk ke microchip. Sekarang masuk akal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bisa seluruh barat dan timur makmur semua. Gimana? Rasul berkata, di saat itu orang-orangnya cinta sujud. Perbanyak generasi ahli sujud, makmur. Insya Allah kemakmuran mulai dari bangsa kita. Ini bangsa muslimin terbesar di dunia. Dan kita doakan ayahanda kita, pimpinan negeri muslimin terbesar di dunia, ayahanda Bapak Presiden Bapak Bambang Yudhoyono, semoga dipanjangkan usianya dan diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluhuran dalam segala tugasnya. Berat. Tugas pemimpin itu berat. Tapi setiap detiknya jihad. Kalau diniatkan fisabilillah, setiap detiknya jihad. Jadi aparat jangan kira hina. Hadirin hadirat, polisi, tentara, aparat pemerintah, niatnya bakti masyarakat. Setiap tetes keringatnya dan setiap nafasnya jihad fisabilillah. Kenapa? Di jalan Allah. Untuk apa? Untuk masyarakat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Itulah kemuliaan yang ditawarkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara kemakmuran, kesempurnaan hidup, kesehatan dan segala bentuk diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah akhir justru waktunya kemakmuran Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat 12 Rabiul Awal. Di saat itu Fatah Makkah. Gembira semuanya. Makkah Al-Mukarramah sudah ini tempatnya orang-orang musyrikin, sudah nggak ada lagi yang musuhin orang-orang Madinah, semua selesai. Rasul bilang enggak. Orang-orang Ansor berkata, ya Rasulullah, sudah kita pisah nih, kita pulang sekarang ke Madinah. Kau udah pulang kampung? Rasul berkata, tidak, aku bersama kalian. Aku hidupku bersama kalian, wafatku bersama kalian, kata Rasul. Aku akan pulang ke Madinah, aku akan wafat di Madinah. Rasul tidak milih kampung halamannya, milih tempat para pecinta beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga pagi hari ini Jakarta jadi tempat yang paling dicintai Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Kau lihat fatah, kemenangan, dan seterusnya kemenangan dan kemenangan. Maka saat itu yang mencerit Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka para sahabat yang lain bingung, ini kenapa? Ayat turun urusan fatah, dia malah nangis. Bakar Siddiq berkata, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam mau mangkat. Mangkatnya juga 12 Rabiul Awal. Jadi kita ini jangan cuma tenggelam dengan gembira saja. Saya ingin ingatkan detik-detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita zikir, nanti setelah ini kita zikir. Kita ingat detik-detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, saat beliau sakit, berhari-hari tidak mengimami sholat. Rasul berkata, ya Fatimah, aku mau izin, mau mangkat. Nangis Siti Fatimah. Sayyidatuna Aisyah melihat dari kejauhan, Rasulullah berdua dengan putrinya. Lalu tertawa. Ditanya, tadi Rasul bicara apa? Maka berkata Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Fatimah, aku tidak boleh katakan kecuali nanti ada waktunya. Setelah Rasul wafat ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, apa yang kau bicarakan? Kata Rasul, wahai Fatimah, aku mau pangkat. Maka nangis Siti Fatimah, putri Rasul. Maka di saat itu Rasul berkata lagi, tapi kau yang pertama kali menjumpai aku, wahai Fatimah. Maka aku tersenyum karena cepat jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, ketika hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hari Senin. Ya, hari Senin wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu duha. Pasti seperti sekarang ini. Waktu yang mengingatkan kita kepada hari wafatnya, saat-saat detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar kabar dari Sayyidatuna Aisyah putrinya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Kaget, nggak bisa berdiri, dibopong oleh dua orang anaknya. Dibawa fawaka, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, nangis di dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, wahai Rasulullah, kau tidak akan lagi merasakan kematian, cukup sekali. Udah gak merasakan kematian lagi. Bagaimana riwayat Siti Aisyah? Karena wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Rasul di rumah Siti Aisyah. Maka di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak hadir sholat mengimami jamaah berapa hari-hari. Sahabat sudah berhenti kerja, semua sedih. Lalu pagi Senin itu subuh Rasul keluar, tapi hanya nengok saja, buka tabir, melihat para sahabat bertakbir Allahu Akbar. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bermundur karena Rasul masuk, karena rumahnya Rasul itu hanya di saf terdepan dari Masjid Nabawi. Jadi Rasul masuk, maka di saat itu mundur. Abu Bakar Siddiq mau mundur, tapi Rasulullah SAW mengisyaratkan jamaah tetap di tempat dan beliau kembali masuk menutup takbir. Berkata Anas bin Malik, itu terakhir kali kami melihat Rasul SAW. Setelah itu waktu duha sekitar pukul 8:30 jam 9 wafatlah Rasul SAW. Berkata Sayyidatuna Aisyah, Rasul SAW wafat, saat sebelum wafat beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma syaddid alayya mauti wa khaffif ala ummati. Wahai Allah, pedihkan sakitnya sakratul mautku, tapi mudahkan untuk umatku. Pedihkan untukku saja, biar aku yang nampung, umatku ringankan. Maka di saat itu beliau merasakan pedihnya sakarat dan berkata, riwayat Sahihul Bukhari, Inna lillahi sakarat. Wahai Allah, sungguh pedih sakaratul maut. Rasulullah SAW merasakan pedihnya. Doa agar supaya pedihnya sakaratul maut umatnya ditumpahkan pada beliau. Gak bisa kesemuanya tentunya, semampu beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Sayyidina Mu'adz bin Jabal diriwayatkan di dalam Ibn Hibban, As-Thiqat Ibn Hibban,
bahwa Mu'adz bin Jabal keluar menuju Yaman dengan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu di tengah perjalanan dia tidur mimpi, ya Mu'adz, atanam kaifa tahnak, bagaimana kau bisa gembira, bisa tenang? Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam baina atbaqath thara. Rasul sudah ada di dalam perut bumi. Maka Mu'adz bin Jabal bingung. Sampai ke Yaman, sudah diperintahkan Rasul ke Yaman. Tapi bingung. Bingungnya tidak bisa hilang kecuali beliau jumpa langsung dengan Rasul. Balik ke Madinah. Tapi jalankan perintah dulu. Ke Yaman dulu. Perintahnya Rasul suruh ke Yaman. Balik lagi. Balik ketemu sama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir utusan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Diutus untuk menemui Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz bin Jabal, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ketemuan di tengah jalan. Kamu? Iya, saya Ammar bin Yasir. Mau ketemu engkau, wahai Mu'adz bin Jabal. Mengarah ke Yaman. Mau apa? Mau bawa surat dari Khalifah Abu Bakar. Surat apa? Khalifah apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka berkata Mu'adz bin Jabal, ya Allah, faman lil mustaka wal muhtada. Kalau gitu siapa lagi tempat kami ngadu, tempat kami minta pertanyaan menjawab? Faman lid du'afa wal fuqara. Siapa lagi yang bakal perhatian sama orang du'afa dan orang-orang fakir? Kalau sudah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Mu'adz bin Jabal masuk terus langsung ke Madinah, langsung masuk ke rumahnya Siti Aisyah, ketuk pintu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumah Siti Aisyah. Karena Rasul dimakamkan di mana beliau wafat. Maka di saat itu berkata, ya Aisyah, ya wahai Ummul Mukminin, bagaimana Rasul wafatnya? Ceritakan padaku. Siti Aisyah sedang berkabung. Tapi karena Mu'adz bin Jabal datang dari Yaman, akhirnya ia berkata, wahai Mu'adz, bahagia kau tidak menyaksikan pedihnya wajah Rasul saat sakitnya sakaratul maut. Kalau kau menyaksikan pedihnya, sakitnya wajah Rasul saat sakaratul maut, kau tidak akan bisa merasa senang seumur hidup dunia. Tidak akan senang kau seumur hidupmu. Tidak akan bisa senang kalau kau lihat bagaimana pedihnya wajah Rasul saat menahan sakaratul maut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini waktu kita untuk berdoa, bermunajat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk negeri kita ini, agar dijadikan segera janji Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, makmur di dunia dan di akhirat, dibuka oleh Allah keinginan hamba-hamba saudara-saudari kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak sujud, memperbanyak ibadah, dan juga memperbanyak kemuliaan, dan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesuksesan acara malam ini, siap pagi hari ini bisa sukses. InsyaAllah Allah sukseskan juga langit untuk selalu memberikan, membuka kemakmuran dari tanah, dari langit, dari angin. Dibuka oleh Allah kemakmuran-kemakmuran. Amin, Allahumma amin. Kita berzikir bersama-sama dengan zikir ya Allah 1000 kali, dengan menggemuruhkan nama Allah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرته في نفسي ذكرته وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. Aku bersama persangka hambaku. Kalau hambaku ingin dekat, aku lebih ingin dekat kepadanya. Jika hambaku sedang mengingatku dalam dirinya, aku mengingat hambaku itu. Dan kalau hambaku mengingatku dalam keramaian, aku juga mengingatnya di dalam keramaian yang lebih. Allah katakan begitu. Ini bukan liputan di dunia, tapi di langit Allah umumkan bahwa Allah gemuruhkan nama-nama kita semua yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau mereka yang menggemuruhkan nama Allah di tempat yang ramai, saat sekarang orang nyebut nama Allah malu. Hadirin hadirat, saat sekarang waktunya banyak-banyak kita berzikir agar turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala
dan juga para ulama kita, para habaib kita dipanjangkan usianya, Bapak Presiden kita juga agar dipanjangkan usianya dan diberikan kemuliaan dan diberikan kekuatan dalam menjalankan tugasnya memimpin bangsa ini, membuka kunci kemakmuran, amin Allahumma amin. Dan juga semua para ulama, para habaib dan para hadirin hadirat yang datang dari jauh sampai dari Papua, ada yang hadir malam hari ini, pagi hari ini, dari Singapura, dari mana-mana, dari Bali, yang hadir semua dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang hadir dan yang menyaksikan dan yang mendengarkan dan yang menyaksikan dari streaming website. Semoga dalam rahmat dan keberkahan. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Buat hati kami indah seperti indahnya pagi ini. Buat kami berkumpul lagi ya Allah di sorga kelak, dalam seindah-indah perkumpulan yang kekal dan abadi bersama Nabi kami Muhammad, idola kami. Ya Allah, Ya Allah. Kalau mengingat dosa, mustahil kami akan sampai ke dalam surga yang kekal. Ya Allah, berapa banyak kami mengingat namamu, berapa banyak kami mengingat selainmu. Ya Allah, tidak sebanding ya Allah. Tidak mungkin kami masuk surga kecuali dengan kedermawananmu ya Allah. Dan kau mengenalkan dirimu Maha Pemurah, Maha Kasih Sayang, Maha Memaafkan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kami banyak yang ditimpa musibah. Diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami, masyarakat kami, bangsa kami, wilayah kami. Siapa yang mampu menyingkirkannya? Ya Allah, ini semua musibah muncul sebab dosa. Ya Allah, semua musibah yang menimpa kalian itu sebab dosa kalian. Tapi Allah sudah lebih banyak memaafkan. Kami minta lebih maafmu ya Allah, karena Engkau mencintai hamba yang berdoa. Ya Allah, Ya Allah, Kau berfirman, aku bersama hambaku, hambaku yang menyebut namaku dan bergetar bibirnya menyebut namaku. Taharrakat bi syafata, bergetar bibirnya menyebut namaku. Ya Allah, maafkan kami, lebih banyak mengingat selainmu. Kami akui kelemahan kami dalam taat, kelemahan kami dalam menjalankan ketaatan, kelemahan kami dalam meninggalkan kemungkaran. Kami mengakui kami tidak bisa sembunyikan sesuatu di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, pada siapa kami mengadu kalau bukan pada yang maha memaafkan? Ya Allah, tidak ada yang lebih memaafkan di langit dan bumi, di barat dan timur, dan di semua kecuali Kau. Ya Allah, Kau yang mengenalkan dirimu maha pemaaf, maafkan kami. Ya Allah, Kau yang mengenalkan dirimu maha lemah lembut, maka lemah lembutlah lebih lagi kepada kami. Ya Allah, Ya Allah, jadikan hari ini terbukanya kemakmuran bagi kami dunia dan akhirat. Ya Allah,
bagi bangsa kami, bagi seluruh muslimin di barat dan timur. Ya Allah, 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 Ya Allah. Seindah-indah yang disebut adalah namamu. Semua sebutan selain namamu akan sirna, tapi sebutan namamu akan kekal. Ya Allah, roda kehidupan terus bergulir. Setiap detik kami semakin dekat kepada kematian. Ya Allah, semakin dekat pada akhir hidup kami dan menghadapi kehidupan yang kekal. Ya Allah, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, beri kami kelembutan yang lebih lagi. Ya Allah, Ya Allah, di hari lahirnya Rasulullah, di hari wafatnya Rasulullah, Ya Allah, di hari hijrahnya Rasul, di hari persatuan Muhajirin dan Ansar. Ya Allah, kami berdoa, hari ini hari doa, hari indah. Bukalah keindahan yang kekal dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Allah, beri kami ketenangan, beri kami kemakmuran, beri kami kebahagiaan, beri kami persatuan, beri kami kedamaian. Ya Allah, semua milikmu, seluruh sifat milikmu. Ya Allah, kau beri kepada yang meminta lebih. Ya Allah, kami memintanya. Ya Allah, Ya Allah, seluruh sel tubuh kami milikmu. Ya Allah, kau yang menciptanya, dan seluruh sel ini akan bersaksi kelak di hadapanmu. Jadikanlah saksi mulia kehadiran kami pagi hari ini, membuka keluhuran dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, singkirkan perpecahan. Pagi ini kami bersatu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, singkirkan musuh-musuh kami. Ya Allah, buka kedamaian. Ya Allah, Ya Allah, di mana akan kau buka kalau bukan di bangsa muslimin terbesar di muka bumi? Buktikan janji Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, semua janji Rasul telah kami lihat. Tinggal yang terakhir, perlihatkan pada kami ya Allah kemakmuran. Ya Allah, Ya Allah, kemakmuran di barat dan timur diawali dari bangsa ini. Ya Allah, 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 Ya Allah. Di antara kami yang sakit, beri kesembuhan. Di antara kami yang kena musibah, singkirkan musibah. Yang akan mendapat musibah, jauhkan musibah. Ya Allah, Ya Allah. Manusia tidak tahu apa yang terjadi padanya esok. Manusia tidak tahu dia akan mati di tempat mana. Allah yang Maha tahu. Ya Allah, Ya Allah, hidup dan wafat kami
Kami mohon kepadamu yang memilikinya, berikan kebahagiaan. Kau mampu memberinya, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami lemah dalam beribadah. Kami banyak yang berdosa. Maafkan kesalahan pendosa yang masih belum bertobat. Beri kemuliaan untuk keinginan bertobat. Saudara kami yang terjebak narkotika, yang terjebak minuman keras, yang terjebak kerusakan akidah, yang terjebak segala kemungkaran, kejahatan, beri hidayah, ya Allah. Hujani taubat, ya Allah. Hujani hidayah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kita terharu di pagi hari yang sangat indah ini, dan terharu sekaligus bangga dan bersyukur. Kita harus bersyukur. Kita diberi pemimpin, orang yang mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kesibukan beliau sempatkan hadir di acara ini. Dan dengan ramah dan segala kerendahan hati, padahal beliau yang berhak di negeri ini mengawali acara sampai awal, dari awal sampai akhir. Beliau minta, kita memohon kepada beliau memberikan sambutan kepada kita. Ya, karena beliau tidak mengatakan apa-apa. Terserah saja. Mau hadir zikir, sama masyarakat semuanya. Hadirin hadirat, susah cari pemimpin seperti ini. Semoga panjang usia beliau dan dilimpahi kemakmuran, keberkahan, kesuksesan, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga Bapak Wakil Presiden yang hadir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita memohon Bapak Presiden menyampaikan sambutan. Ya, sambutan, mohon Bapak Presiden menyampaikan sambutan. Setelah itu doa penutup